Oke, kembali lagi di konten generasi random di Kampus Live ya. Jadi kita di sini akan membahas tema Kampus Live yang kedua, yaitu yang tentang kesopanan dalam bersosmed. Nah, jadi kesopanan dalam bersosmed itu ada hubungannya sama perilaku netizen akhir-akhir ini yang cukup menyibukkan ya, dunia maya, yang cukup menggemparkan lah istilahnya. Mulai dari kasus-kasus yang kita bisa tahu ya, yang terkenal di seluruh dunia. Yang kemarin itu ada dengan BWF, All England, terus sama kasusnya siapa lagi itu? Ada kasusnya Diana, kasusnya banyak entah pokoknya kelakuannya netizen di Indonesia ini. Nah, sebelum menginjak lebih jauh, aku mau bacain berita nih dari CNN Indonesia. Dan judul riset, netizen di Indonesia ini paling tak sopan se-Asia Tenggara. Jadi Microsoft ini mengumumkan tingkat kesopanan pengguna internet sepanjang 2020. Dalam laporannya yang berjudul Digital Civility Index, Indonesia itu berada di urutan ke-29 dari 32 negara yang disurvei untuk tingkat kesopanan, sekaligus menjadi yang terendah di Asia Tenggara. Mungkin tak jelasin dulu artinya apa yang di riset sama Microsoft itu kan namanya Global Civility Index. Nah, itu tuh ngejelasin tentang tingkat kesopanan dalam berinternet, misalnya itu kayak hoax, terus bullying, terus hate speech, kemudian diskriminasi ya kayak gitu. Nah, kalau menurut aku sih di Indonesia ini, kalau aku lihat-lihat itu emang kayak culture-nya itu, kalau misal kayak di Instagram itu ya, itu kan ada kayak orang satu komen terus like-nya banyak. Nah, itu terus habis itu mengundang komen lain yang sama kayak gitu, kayak terus ngebully itu postingannya. Ya kayak gitulah. Emang izin menambahkan. Gitu. Jadi kalian ini inget nggak kalau misalkan dulu SD misalkan nih satu ngeciein, sekolah juga ngeciein, sama aja kayak gitu. Iya. Itu kayak ini loh, apa sih, asas kebebasan berpendapat di Indonesia. Jadi semua mentang-mentang bebas, semua diungkapin kayak gitu. Iya sih, aku bener jujur juga sih. Jadi orang yang dari dulu, dari kecilnya ada orang yang ngata-ngatain, ikut-ikutan juga jadinya gitu. Apalagi kalau kita lihat ada komen yang di-pin gitu, mesti masuk semuanya di situ komen-komennya. Oke. Iya, tadi Virga kan bilang apa, kebebasan berpendapat ya. Kebebasan berpendapat itu freedom of speech ya, yang artinya kita bebas untuk ngomong, kita bebas untuk memberi kritik atau saran tanpa diancam atau dikekang oleh pihak manapun. Nah, kalau menurut kalian sendiri ya, apakah orang Indonesia ini sudah tepat menggunakan freedom of speech itu sendiri atau bagaimana? Ada yang tepat, ada yang nggak tepat sih kalau menurutku ya. Tapi kita kalau dibilang nggak sopan ya bukan yang nggak sopan banget. Tapi kalau kasusnya udah kayak tadi itu yang di artikel itu, kita mungkin karena berlindungnya itu di media sosial. Jadi kan nggak ada yang tahu kita aslinya kayak gimana. Terus kita kalau pakai media sosial pasti kita bisa pakai fake akun kan. Jadi kita bisa berpendapat itu seenaknya, kesel kayak apa tuh pasti dilimpahinnya tuh ke orang. Kalau aku sih ya nggak bisa dianggap sopan sih ya netizen itu. Cuman kalau emang namanya demokrasi kan, ini ya kayak dilema gitu. Cuman kalau misal kita bikin freedom of speech itu kayak dikekang, dibatasi gitu juga gak benar juga. Efeknya hal yang lain. Ya menurutku juga edukasi humannya. Ketika sudah diberi kebebasan, maka
gunakanlah kebebasan itu dengan bijak. Katanya Indonesia punya budaya atau kultur, tata bicara, tata krama yang sangat baik. Tapi kenapa ketika adanya teknologi justru ya seperti ini? Iya, gitu. Ya karena kalau menurutku ya di sosial media itu mereka biasanya kebanyakan yang menghujat itu pakai akun palsu kan. Jadi pasti mereka nganggapnya ini pasti nggak bakal tahu ini kalau aku menghujat kayak gini. Jadi bener, jiwa jadi- barbar, jiwa aslinya mereka itu pasti bakal keluar. Iya benar. Jiwa Jadi kayak Kita tuh termasuk negara-negara Jadi yang pada jaim nggak sih orangnya? Jaim. Iya sih kalau ketemu di langsung gitu ya jaim, Iya. bener sih. Di depan itu kayak hai halo apa kabar baik banget Jaim ramah. atau Tapi penuh kalau di topeng. belakang pakai topeng katanya. Ngomong nih kayak. Ya sebenarnya emang ya itu tadi sih banyak juga orang tuh yang jadi menurutku itu bukan berlindung pada topeng tapi lebih ke kayak mungkin jati dirinya tuh kayak gitu dan tapi dia tuh cuma bisa nge-fake-nya tuh di sosial media gitu loh. Kalau di dunia aslinya mungkin dia tidak memperlihatkan dirinya yang sebenarnya. Sebenarnya kalau menurutku itu ada dua alasan sih. Yang pertama itu emang orang Indo itu literasinya kurang, jadi biasanya itu sekali dengar informasi langsung setuju aja. Apalagi kalau misal hoax, nah itu kan kalau di grup-grup WhatsApp langsung di-share ke Ya, itu mana-mana. Nah, mungkin terus jadi kenapa? salah satu faktor pendukung ya netizen Indonesia ini jadi liar. gitu. Iya, Dan hanya Nah. melihat judulnya saja tanpa membaca isinya. Nah, terus yang kedua itu masyarakat Indonesia itu kayak gengsian gitulah. Jadi kalau orang ngomong itu diiyain aja. Nah, apalagi yang kalau tadi itu yang top komen di media sosial, akhirnya mereka setuju dengan yang top komen itu. Kalau misal kamu lihat ke berita-berita yang baru keluar, nah itu kalau kamu komen yang pertama itu biasanya mereka akan ngikutin komen. Soalnya aku pernah nyoba dan mereka setuju aja sama omonganku, padahal enggak, aku cuma nge-troll gitu loh. Apalagi kalau si punya akun ini ngepin komen kita, meskipun komen kita nggak ada hubungannya sama postingannya, tetap netizen itu ngikuti gitu ya. Iya. Tetap nambah Makanya, apalagi kalau yang politis gitu. Iya. Iya. Oke. Ya bener kan? Ya sih. Setuju dengan pendapatnya Tama. Di sini kebanyakan mengikuti suara terbanyak. Contohnya waktu nggak usah jauh-jauh demo tentang apa yang terakhir itu Omnibus Law. Iya. Itu banyak kan mahasiswa yang ikut, yang turun ke jalan, tapi ketika ditanyain apa yang kamu demoin, Omnibus Law itu apa, nggak tahu. Yang Suruh baca Omnibus Law keseluruhan kalau nggak draft. salah cuman ini deh, cuman pekerja. Yang ini yang KUHP yang banyak mahasiswa itu kan. Iya. Aku sama Tama Sebenarnya sempat banyak ikut. kan omnibus kok. Sebenarnya banyak kan omnibus. Iya. Lebih banyak omnibus nggak sih? omnibus Iya. cuma gara-gara Soalnya- corona itu. Soalnya omnibus itu di 60 lokasi Wow. di seluruh Indonesia. Lebih. Iya, Iya sih. ketika ditanyain, terus kenapa kamu ikut? Ya ikut aja, asik sih, sangat disayangkan. Iya sih. Oke. Jadi ada satu pertanyaan tambahan sih dari aku sendiri. Setuju nggak sih kalau misalnya Polri ini membentuk tim cyber untuk mengawasi komen-komen kita? Atau ya dengan apa reaksi kalian juga terhadap UU ITE gitu loh, yang menjerat kelakuan netizen di internet ini supaya tidak aneh-aneh. Apakah sudah
Apakah langkah pemerintah ini sudah tepat atau bagaimana menurut kalian? Sebenarnya udah ada sih, cuman kayak mungkin pelaksanaannya belum maksimal aja. Dan sebenarnya kita sendiri kalau semisal nemuin komen-komen gitu bisa kok langsung ya virtual cop. Maksudnya bisa kok kita langsung kayak report atau blok akunnya itu gitu. Jadi sebenarnya juga kita sendiri bisa menjadi virtual cop untuk akun kita sendiri gitu. Nah, bener. Kalau nggak gitu komennya di restrict aja, khusus buat yang kita follow aja yang bisa komen gitu ya kan. Nah, tuh benar. Kan ada tuh ya di Instagram. Jadi kita nggak perlu repot-repot bikin account Iya. gitu. Iya. Kalau yang Oke. kalau yang nge-follow juga toxic kayak aku. Ya ente Anda. Wah, saya laporin. Loh, Kakak guyon. saya ini meskipun di dunia digital, di dunia nyata, toxic ya toxic. Nggak perlu topeng. Iya. Berarti dilaporkannya atau tidak itu based on dia tersinggung atau enggak gitu. Kalau aku yang lihat loh ya. Kalau aku yang lihat loh. Oh, berarti kalau kamu aku nek apa ini yang Yang betul. Oke. Jadi menurut saran kalian untuk netizen Indonesia yang istilahnya anak umur di bawah umur 18 tahun nih. Kan itu kan masih emosinya masih kayak dia masih mencari jati diri mereka. Saran kalian untuk mereka gitu apa? Kalau saran aku buat anak-anak yang di bawah umur itu, mereka harusnya lebih hati-hati karena mereka harus mikirin ke depannya itu kayak gimana. Karena kalau misalnya mereka nanti dewasa ya, cari kerja, itu pasti bakal dilihat sosmed mereka juga. Kalau ketahuan mereka komennya jelek atau negatif, pasti itu bakal jadi nilai minus buat mereka. Tapi ini nggak buat anak yang di bawah umur aja sih, harus butuh pengawasan dari orang tua mereka sebenarnya. Harus ngawasin anaknya tuh sosmednya tuh pakai apa aja, terus dalam sosmednya itu mereka buka apa aja kayak gitu sih. Iya, karena mostly ya pelaku bullying ini justru anak-anak di bawah umur itu. Kalau Tama gimana? Kalau aku ya ningkatin literasi digital lah biar paham ya tadi civility-nya di internet, terus tahu cara membasmi hoax, tahu cara identifikasi mana yang hoax, mana yang bukan. Itu sih. Terus kalau ini stereotype sih, cuman kalau kamu suka Korea, kalau mau bikin fake account jangan pakai Ava Korea. Soalnya Ava Korea itu Enggak, itu tukang bully di semuanya. internet. Iya, Wow. enggak semuanya, cuman tukang bully banyak. Iya. Tuh itu tahu kan. Oke, Aku kalau tahu. JJ gimana sih? Kalau aku ya mending kalau semisal gini aja deh. Kalau aku prinsipnya nggak usah repot-repot. Kalau semisal emang nggak pengen dapat komenan jelek atau apa, ya udah tinggal report, spam, or block. Report atau block gitu kan. Terus kalau semisal nggak pengen ribet lagi kayak gitu, ribet harus nge-report, ngeblok, ya udah nggak usah main sosmed, udah gampang. Kenapa sih orang-orang ini cari susahnya? Iya sih, hidup sudah susah makin dibikin susah lagi. Oke, Kevin nih, terakhir nih Kevin nih. Saranmu buat netizen Indonesia ini? Sebenarnya udah dijawab sama JJ. Terakhir, hapus sosmed yang di bawah 18 tahun. Iya. 18 Oke. tahun di bawah nggak boleh daftar. Atau enggak, biasanya kan banyak dipalsukan tahunnya. Yang lahir tahun 2003 dipalsukan jadi 1993. Oh, Mungkin jauh perlu sekali.
Karena aku gitu. Oh, pelaku juga. Mungkin kayak perlu Nggak kaget. dibuat kayak nomor HP sekarang isi KTP baru bisa Satu- daftar sosmed Satu NIK, Ya. satu akun sosmed gitu maksudnya. gitu. Iya. Mm. Jadi kalau misalnya ada anak di bawah umur, dia pakai KTP bapaknya yang ditangkap nanti. Iya. Enggak juga sih. Kampret. Ya, oke. Kalau dari aku sendiri, kesimpulannya sosial media ini kayak hutan rimba ya. Artinya segala sesuatu yang kamu lakukan bakal menerima konsekuensi sesuai dengan apa yang kamu tuangkan di dalam itu ya. Kamu harus bisa siap untuk menerima rekaman dari buaya, dari hewan-hewan buas di sosmed itu. Kalau nggak siap ya kamu bakal mati gitu. Yang terus terang pasti lagi-lagi mental ya kan. Karena mental itu juga penting untuk dijaga dalam bersosmed. Nah, untuk netizen Indonesia, ya, tolong bijaklah dalam menggunakan sosial media. Kalau misalnya Anda sedang emosi dengan orang di dunia nyata, jangan kalian lampiaskan di sosmed, gitu ya. Setuju ya? Nah, apalagi emosi kalian itu nggak berdasar ya. Karena gini loh, orang itu menghina dengan apa istilahnya? Apa ya? Mereka itu menghina tapi bilangnya ngeritik gitu loh. Paham nggak maksudku? Jadi kayak aku nggak menghina kok aku ngeritik gitu, padahal aslinya ya menghina. Anda itu menghina pas nggak mungkin kritik itu sampai mengeluarkan kata-kata yang seperti itu. Nah, Cocokmu babi le kayak ngono. iya sih, apalagi berlindung dari dengan fake account ya. Justru itu tidak membuat kita semakin lebih baik karena kita adalah negara yang dikenal dengan sopan santun, tamah-tamah ya kan. Nah, nanti takutnya ke depannya orang luar berstereotip ke kita, Indonesia ini negeri yang paling nggak sopan gitu karena dilihat dari sosial medianya itu. Nah, ini Kevin ini yang kemarin nggak ikut karena ketiduran ya. Udah kan Halo. di vlog yang sinema apa? Vlog Cinemaholic sinematik gitu. kan. Ya bagi kalian yang nggak kenal sama Mas yang satu itu tuh yang usernya Ervian Sakti Muhammad Gunawan, coba dilihat video-video kita sebelumnya, oke? Iya teman-teman, perkenalkan maaf sekali kemarin saya nggak ikut karena saya ketiduran. Saya Ervian, biasa teman Kevin. Memang nggak ada hubungannya, tapi ya itulah. Ya, tapi kita Wait. apresiasi untuk Betul, Kevin ya karena bisa bangun pagi hari ini. Tepuk tangan buat Kevin. Kasihan. Yippee. Iya. Oke. Ya, sekian dari kami konten Kampus Live yang kedua ini. Semoga kalian suka ya. Untuk kritik dan saran kalian bisa DM di Instagram kami di generasi random _ dan juga bisa komen di bawah ya. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Bye bye. Bye, see ya.